Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Create Up. Ini kemudian sudah masuk di bulan November. Apa kabar dengan resolusi gaya hidup sehat Anda di menuju akhir tahun ini begitu ya? Kalau awal tahun Anda kemudian mempunyai resolusi supaya gaya hidupnya lebih sehat. Salah satu capaiannya adalah ataupun indikator capaian dari target tersebut adalah dari target penurunan berat badan begitu ya. Apakah sudah tercapai atau belum? Kalaupun memang belum, mungkin harus dilakukan lebih intens olahraganya ataupun mungkin secara ya tadi gaya hidup sehatnya sendiri harus terus ditingkatkan. Nah, ini kalau ngomongin soal gaya hidup sehat, ada sebuah aplikasi yang kayaknya akan memberikan guidance ataupun mungkin semacam penyemangat juga dan juga semacam pengingat terkait dengan target-target gaya hidup sehat yang Anda ingin terapkan. Nah, di Create Up kali ini kami akan berbincang bersama Mas Rey Nazran Royono. Beliau adalah CEO dari Vita. Selamat pagi, Mas Rey. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up, Mas Rey. Bagaimana Anda melihat perlunya masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat sehingga kemudian Anda ini terpikir untuk membuat sebuah aplikasi yang akan betul-betul menjaga niat dari masyarakat sendiri untuk tetap menerapkan gaya hidup sehat? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin bisa saya berikan background gitu ya. Jadi sekarang ini bisa dikatakan bahwa masyarakat Indonesia itu belum menerapkan gaya hidup dengan sempurna gitu. Gaps-nya itu masih sangat besar. Jadi ada beberapa data kalau saya boleh tunjukkan bahwa salah satunya 1 dari 3 orang di Indonesia itu mengalami masalah obesitas misalnya. Dan sekitar 200 juta penduduk Indonesia ternyata masih belum tertarik untuk melakukan aktivitas gaya hidup sehat. Jadi masalah berat badan misalnya itu diindikasi merupakan sebuah gateway ke penyakit-penyakit kritis lainnya seperti hipertensi, diabetes, bahkan ada satu estimate yang menunjukkan bahwa di tahun 2030 itu sekitar 11 juta penduduk Indonesia itu akan terjangkit penyakit diabetes. Jadi kelihatannya memang kelihatannya memang kebanyakan masyarakat Indonesia itu lebih cenderung menunggu malah. Dan itulah yang menyebabkan bahwa sekitar 82% user aplikasi kesehatan di Indonesia itu malah menggunakan telemedicine app yang sifatnya sudah kepenyembuhan atau kuratif gitu ya. Jadi hanya 18% nih yang menggunakan preventive app. Dan ini berbanding terbalik nih Mas dengan keadaan di global di mana malahan cuma 30% yang menggunakan telemedicine app dan majority 70% itu menggunakan preventive app. Jadi kalau ditanya penting nggak sih masyarakat Indonesia menerapkan gaya hidup sehat? Ya penting banget gitu karena kelihatannya data-data yang menunjukkan gaya hidup sehat atau habit yang dilakukan masyarakat itu belum terbentuk secara sempurna gitu di Indonesia. Jadi penting sekali ini ya untuk kita bisa boost bareng gitu ya. Ya, artinya dengan data yang Anda tadi sampaikan sebetulnya dari awareness masyarakat sendiri untuk menerapkan gaya hidup sehat belum ideal begitu ya? Ya, jadi sebenarnya harus dibedakan nih Mas antara apakah aware atau interested gitu ya. Jadi nah yang kalau misalnya kita lihat, jadi kalau misalnya kita masuk awareness, the good thing awareness di masyarakat Indonesia itu sebenarnya udah lumayan tinggi gitu. Kenapa? Karena didorong oleh pandemi gitu kan COVID-19. Jadi mau tidak mau masyarakat Indonesia itu jadi lebih peduli dengan hal-hal yang berbau preventif. Jadi kalau bisa dibilang sudah terjadi satu inflection point gitu ya Mas ya. Netizen itu semakin sering melakukan searching keywords yang berhubungan dengan kesehatan misalnya. Jadi itu naik hampir 2 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Spending di healthcare yang sifatnya preventif juga udah semakin tinggi nih dari waktu ke waktu. Jadi misalnya beli vitamin gitu ya, vitamin C, vitamin D, omega 3 dan lain gitu kan. Itu sekarang kelihatannya sudah mulai menjadi kebiasaan yang cukup mendasar untuk sebagian besar penduduk Indonesia. Dan ini juga cukup konsisten dilihat dari angka penjualan vitamin oleh pharmaceutical companies di Indonesia yang naik drastis saat pandemi dan dibandingkan dengan sebelum pandemi gitu ya. Jadi awareness sudah lebih baik, tapi karena kita dipaksa gitu untuk lebih aware because of the pandemi. Namun belum berarti bahwa masyarakat Indonesia aware itu artinya sudah interested atau sudah tertarik untuk melakukan gaya hidup sehat. Jadi reformasi di sektor kesehatan itu memang harus difokuskan lebih besar lagi ke sektor preventif dan juga penerapan aktivitas gaya hidup sehat. Dan ini juga sesuai dengan direction yang diberikan oleh Pak Presiden Joko Widodo gitu ya. Jadi itu yang harus difokuskan juga. Lalu bagaimana caranya meningkatkan level of engagement dari yang tadinya aware menjadi interested? Dan bagaimana sebetulnya
Vita sendiri akan membantu kenaikan level of engagement tadi? Ya, ya. Jadi kita itu sebenarnya berangkat dari riset-riset yang dilakukan secara lokal ya di Indonesia, di mana kita ingin mencari kesempatan faktor-faktor apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai pemacu gaya hidup sehat di Indonesia. Nah, salah satu yang menjadi dasar proposition aplikasi Vita adalah apa yang kita sebut dengan metode stacking. Maksudnya stacking itu adalah kalau misalnya kita pengen membentuk satu habit baru dari masyarakat Indonesia, diperlukan hal yang mendasar dulu nih yang bisa menjadi insentif untuk masyarakat dalam melakukan gaya hidup sehat. Dan ini adalah unsur misalnya adalah unsur rewards yang diberikan oleh Vita. Jika users melakukan aktivitas gaya hidup sehat di aplikasi Vita, mereka akan mendapatkan rewards. Nah, ini juga konsisten nih Mas dengan moto Vita, di mana kita ingin menjadikan sehat makin nikmat. Jadi kita ingin masyarakat Indonesia itu menghilangkan semua paradigm buruk mengenai preventive health. Sehat itu nggak melulu mahal misalnya, sehat itu nggak menyiksa kok gitu ya. Jadi kita bisa memberikan kenikmatan yang diinginkan oleh users melalui rewards yang kita berikan dan juga fitur-fitur lengkap yang dimiliki oleh kita gitu ya. Oke, Jadi itu yang sebelum kita membahas rewards-nya dan mekanisme cara ngedapetin rewards-nya apa, saya pengen tahu sebetulnya feature yang ada di aplikasi Vita ini apa saja yang kemudian memungkinkan untuk membuat niat dari masyarakat sendiri untuk melakukan gaya hidup sehat tetap on track gitu. Ya, ya. Jadi memang Vita itu adalah aplikasi yang memiliki fitur yang bisa dibilang lebih lengkap dibandingkan dengan aplikasi sejenis di Indonesia. Dari yang paling mendasar, fitur kita yang kita miliki misalnya artikel, video gerakan olahraga, video dan resep masakan sehat gitu ya, makanan sehat yang bisa diakses gratis oleh users. Dan juga fitur-fitur yang sifatnya monitoring. Jadi misalnya monitoring gerak langkah atau steps, dan itu sudah terintegrasi dengan wearables di Indonesia gitu ya. Itu logging berat badan dan pencatatan air minum misalnya, karena reminder untuk minum air itu juga penting. Kemudian ada logging exercise, apakah ingin logging lari atau misalnya sepeda, kalorinya berapa, kalau misalnya intens dibandingkan dengan intensitas rendah, itu semuanya lengkap. Dan juga ada yang paling populer adalah pencatatan makanan atau meal logging, di mana users itu bisa melihat dengan detail makronutrients yang tergantung dari makanan-makanan yang akan mereka konsumsi gitu ya. Jadi misalkan saya mau makan ketoprak, apa sih kandungan makronutriennya ketoprak gitu ya? Itu lengkap ada di dalam aplikasi Vita. Dan juga Vita sudah memperkenalkan unsur AI di fitur Vita. Jadi seperti exercise AI. Jadi users itu yang melakukan gerakan olahraga dapat menggunakan fitur ini untuk bisa melihat akurasi gerakan dan kalori yang terbakar. Dan juga kita juga tambahkan, jadi ada complementary juga fitur coaching one on one, di mana user dapat berkonsultasi dengan pelatih kebugaran dan nutrisionis yang bersertifikat. Jadi sebenarnya lengkap banget gitu. Even kedepannya kita akan memperkenalkan fitur e-commerce yang lebih lengkap biar user bisa membeli kebutuhan preventive health mereka lebih terpadu gitu ya di dalam aplikasi. Oke, artinya itu ke depan ya akan menjadi sebuah super app e-commerce gaya hidup sehat ke depan ya? Salah satunya gitu ya. Oke, baik. E-commerce itu adalah pendukung dari berbagai macam fitur yang kita miliki. Baik, dan saya pengen membahas soal mekanisme reward-nya. Nah, itu supaya bisa dapat reward, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi sebenarnya simple sih Mas. Point rewards yang diberikan oleh Vita itu sangat berhubungan dengan fitur-fitur yang ada di Vita gitu. Dan kembali lagi, gimana ya caranya biar kita bisa membentuk aktivitas gaya hidup sehat dengan lebih terpadu gitu ya, menggunakan aplikasi Vita. Jadi users itu hanya perlu melakukan logging atau monitoring yang mereka lakukan. Jadi misalnya logging untuk steps, logging untuk berat badan, air minum, logging makanan, baca artikel misalnya satu artikel atau 2 artikel per hari, dan kemudian dari aktivitas tersebut points-nya akan didapatkan sesuai dengan aktivitas yang sudah diselesaikan. Kemudian dari points tersebut bisa dikumpulkan untuk ditukarkan dengan berbagai macam rewards dari Vita gitu yang akan bisa digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Jadi sebenarnya konsepnya cukup straightforward ya, Mas Vicky. Oke, gimana caranya membedakan user yang betul-betul memang menerapkan gaya hidup sehat dan juga dengan user yang pura-pura menerapkan gaya hidup sehat karena cuma pengen ngedapetin rewardnya. Mekanisme untuk mencegah hal tersebut itu gimana, Mas Rey? Oke.
Jadi kita juga sudah melakukan testing ya Mas. Jadi pertama bahwa rewards-nya Vita sebenarnya untuk rewards hunter itu tidak terlalu menarik sebenarnya. Jadi Hmm. kalau misalnya users itu pengen melakukan aktivitas atau pengen dapetin poinnya doang, itu mereka butuh paling nggak 2 minggu untuk bisa mendapatkan satu reward dari Vita misalnya gitu ya. Hmm. Jadi agak kurang menarik sebenarnya untuk reward hunters gitu. Ya. Tapi mungkin yang saya tekankan lagi bahwa sekarang ini kan kita masih memfokuskan diri untuk menangani masalah berat badan gitu ya, atau imunitas dari para pengguna. Kenapa? Karena ya kita melihat masalah berat badan itu adalah gateway towards critical illness yang lain, misalnya hipertensi, diabetes, dan lain. Nah, tapi yang menarik, meskipun ada unsur rewards, jadi kita lihat ada 50% pengguna Vita itu sudah mencapai target berat badan yang mereka inginkan. Nah, tapi bukan berarti 50% sisanya itu tidak merasakan manfaat Vita. Jadi dari data yang kita kumpulkan, ternyata usersnya Vita itu sudah lose sekitar 3 kilogram dalam 3 bulan terakhir gitu ya, per user. Nah, tentunya dari data yang kita dapatkan, kita juga bisa lihat tuh users mana yang fanatics, jadi mereka melakukan frekuensi itu sering banget, atau cuma pengen maintain aja, dan juga masih ada yang sifatnya trialist gitu ya. Jadi Hmm. data-data tersebut, of course kita akan monitor gitu. Tapi yang pasti adalah kita melihat apakah users itu pura-pura atau memang serius, ternyata pengurangan berat badannya itu benar-benar tercapai gitu. Dan itu menunjukkan bahwa ya memang ada unsur rewards yang mungkin bisa di gamify gitu ya, Hmm. di gaming sama users gitu. Tapi secara tidak sadar, subconsciously, orang-orang yang gaming the rewards-nya Vita itu ternyata juga lose weight gitu kan. So ini again from the vision perspective, objektifnya ya berarti sudah tepat gitu apa yang kita lakukan. Hmm. Yang penting adalah ada manfaat dari gaya hidup sehat itu, apakah itu consciously atau subconsciously, asalkan mereka bisa menurunkan berat badan, itu berarti sesuatu yang menurut kita itu sudah cukup sesuai dengan objektif yang kita inginkan. Gitu. Oke. Kalau dilihat dari revenue stream-nya sendiri seperti apa, Mas Rey? Apa bentuk membership kah dari user atau seperti apa? Ya, jadi memang kita ada berbagai macam revenue stream ya, yang kita sudah mulai pilot gitu. Jadi kita mulai itu sekitar 4 bulan yang lalu. Salah satunya adalah bentuk membership memang, atau yang disebut dengan freemium ya, untuk aplikasi teknologi. Jadi users itu bisa membayarkan, misalnya ada Vita Premium harganya Rp49.000, tapi benefit-benefit yang diberikan itu jauh lebih tinggi dibandingkan Rp49.000 itu gitu. Jadi misalnya kita berikan healthy catering Rp55.000 setiap kali transaksi, dan ini unlimited. Berarti apa? Kalau misalnya transaksinya dilakukan 10 kali, 55.000-nya itu dikalikan dengan 10 gitu ya. Dan ada juga fitur yang kita sebut sebagai point multiplier. Jadi kalau misalnya users membeli member ini atau Vita Premium ini, users itu akan bisa mendapatkan rewards lebih cepat lagi, Mas. Ya, jadi mereka bisa dapat data rewards dari shareholder kita, misalnya Telkomsel dan lain gitu. Jadi ini adalah satu revenue stream yang kita punya. Nah, of course, kedepannya kita akan melakukan revenue streams yang lain. Ya misalnya salah satunya e-commerce ini kan adalah sesuatu yang akan kita lakukan. Ada beberapa penjualan yang sudah dilakukan, misalnya healthy catering itu sudah bisa dibeli di aplikasi Vita. Dan ya kedepannya juga ada beberapa service yang akan kita lakukan juga. Dan yang ketiga, dan juga cukup penting untuk saya kemukakan, adalah bahwa ada konsultasi one on one dengan coach. Ini juga sesuatu yang kita lihat bisa dimonetize dengan lebih baik lagi gitu ya. Jadi Baik. kalau misalnya di telemedicine itu konsultasi dengan dokter, untuk preventive health ya konsultasinya dengan coaches dan ahli nutrisi gitu. Oke. Melihat market yang ada dan juga melihat revenue stream yang Anda tadi sudah sampaikan begitu. Bagaimana Anda melihat bisnis Vita Apps ke depan dan juga apa yang menjadi target dalam waktu dekat, Mas Rey? Ya, jadi sebenarnya secara inovasi, of course kita akan terus mencari angle ya untuk meningkatkan awareness dan interest masyarakat Indonesia untuk melakukan gaya hidup sehat. Jadi apa yang kita pengen posisikan adalah Vita itu sebenarnya adalah satu platform enabler sebenarnya untuk ekosistem preventive health di Indonesia. Jadi kita sifatnya ingin berpartner, bekerja sama dengan para pelaku preventive health. Jadi apakah itu asosiasi pelatih, gym dan studio fitness, mungkin para pelatihnya sendiri gitu kan, dan partner-partner lain yang menurut kita bisa berkolaborasi sehingga
peningkatan dari awareness dan interest preventive health itu akan semakin cepat. Jadi Baik. baru-baru ini Mas Vicky, kita baru aja meluncurkan satu platform yang membantu para coaches untuk bisa memberikan coaching secara digital kepada para kliennya misalnya gitu ya. Dan platform coaching ini terintegrasi dengan aplikasi Vita. Jadi coaches itu bisa melihat data-data dari users, coaches Baik. bisa melakukan chat di dalam aplikasi dan lain gitu ya. Jadi Ya. ya. Waktunya cukup terbatas, Mas Rey. Sebetulnya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan, tapi kemudian nanti mungkin kita bisa berbincang di lain waktu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Anda, sukses untuk Vita, Mas Rey. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Vicky. Ya, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.